PC ini nggak cuma kenceng tapi hemat daya juga dan nggak perlu mikirin upgrade untuk kedepannya. Rakit PC 4 juta bisa ngalahin Ryzen 5 5600G. PC ini udah siap diajak gaming berat karena GPU-nya pakai RTX 2060 dan prosesornya Core i7. Ya, balik lagi di channel AM Tech. Di video kali ini kita rakit PC lagi dengan budget cuma 4 jutaan tapi siap diajak gaming berat. Tentunya dengan komponen mix baru dan second. Tapi buat kalian yang masih awam, saran saya rakit PC udah paling bener pakai komponen full baru aja ya, dan pastikan komponennya bergaransi resmi. Oke, langsung aja ke komponen yang pertama. Salah satu komponen yang menarik dari rakitan ini yaitu VGA cardnya. Untuk VGA cardnya saya pakai RTX 2060 Max-Q Design. Ini RTX 2060 mobile yang ada di laptop. Tapi ini seri Max-Q Design ya, jadi jumlah core-nya seharusnya sama dengan RTX 2060 desktop version. Yang membedakan hanyalah core clock dan memory clock-nya yang lebih rendah. Jadi secara kemampuan seharusnya mendekati RTX 2060 desktop pada umumnya. Karena ini seri Max-Q Design, jadi core clock dan memory clock-nya lebih rendah, otomatis TDP-nya lebih rendah juga. RTX 2060 Max-Q ini TDP-nya cuma 118 watt. Jadi jauh lebih hemat daya jika dibandingkan dengan RTX 2060 desktop version yang biasanya ada di 185 watt. RTX 20 Max-Q Design ini performanya tuh seharusnya masih di atas GTX 1660 Super dan GTX 1660 Ti. Untuk kekurangannya VGA card ini selain pakai driver khusus, ini fan speednya itu langsung muter 100%, jadi suaranya berisik. Dan ini saya akalin ya pakai dua molek seperti ini, satunya ke 5 volt dan satu lagi ke 12 volt. Kalau nggak dipakai main game berat, ini saya colokkan ke 5 volt supaya kipasnya itu nggak berisik. Atau kalau game-game ringan juga nggak masalah ya pakai yang 5 volt seperti Valorant contohnya. Dan kalau dipakai game berat atau kerja berat itu saya colokkan ke 12 volt supaya kipasnya langsung 100%. Untuk harganya kemarin ini saya dapat di harga 1,7 juta, tapi kondisinya itu perlu direpasta dan ada bagian dudukan fan yang retak ya, mungkin karena pengiriman atau memang dari sananya, tapi nggak masalah ya selama bisa dilem. Selanjutnya untuk power supply, saya selalu menyarankan kalian pakai power supply baru. Karena harga power supply baru dan second itu biasanya cuma selisih 200 ribuan. Jadi udah paling bener sekalian ambil power supply baru. Kalau pakai power supply baru ini pasti voltasenya aman dan tercover garansi. Di rakitan ini saya masih pakai power supply dari Gamdias Helios M1 550B. Harganya cuma 500 ribuan aja, kita udah dapat power supply baru dengan kapasitas 550 watt 80 plus bronze. Dan proteksinya cukup lengkap, diantaranya ada overprotect protection, underprotect protection, overpower protection, terus ada short circuit protection dan overcurrent protection yang bakalan memastikan komponen PC kita aman. Di paket pembeliannya ini sudah include dengan peripheral pemasangan, isinya itu baut dan kabel ties dan kabel power tentunya. Kabelnya ini sudah full flat kabel ya, jadi lebih rapi, tentunya mempermudah proses pemasangan serta mengatur kabel manajemen nantinya. Untuk perkabelannya ini ada 24 pin motherboard tentunya, terus 1x8 pin CPU, ini sudah ada 2x6 plus 2 PCIe power GPU, terus 5x SATA power dan 3x molek. Jadi power supply ini cocok buat kalian yang rakit PC Kirihore daripada beli power supply second harganya 300 ribuan, walaupun mereknya bagus kita nggak tahu voltasenya drop atau enggaknya, ya mending tambah 200 ribu. Kita dapat power supply baru dengan kapasitas 550 watt, 80 plus bronze dan tercover garansi selama 3 tahun dari PT DTG. Komponen selanjutnya motherboard. Untuk motherboardnya saya pakai H61 dari MSI, harganya 200 ribuan. Atau bisa juga beli baru ya, yang refurbish itu harganya di kisaran 350 ribuan. Kalau mau beli baru tuh beli yang chipsetnya B75 sekalian ya. Dan biasanya tuh sudah ada slot M2-nya. Next, prosesor. Untuk prosesornya saya pakai Core i7 3770. Codename-nya Ivy Braid, punya 4 core 8 thread, boost clock-nya 3,4 GHz dan boost clock-nya up to 3,9 GHz dengan TDP 77 watt. Prosesor ini kemarin saya dapat di marketplace Facebook dengan harga 600.000. Untuk mendinginkan Core i7 3770 ini saya pakai CPU cooler dari Gamdias, tipenya Boreas E1210 Lite. Performanya cukup oke daripada HSF bawaan Intel dan ada nyala-nyala RGB-nya yang bakalan nambah FPS.
Untuk ukuran fan-nya ini 9 cm dan punya 2 heat pipe. Bisa dipasangkan di soket LGA 1150 sampai LGA 1700. Bisa juga untuk motherboard AMD mulai dari soket FM2 sampai AM5. Gambias Boreas E1210 Lite ini harganya cuma 100 ribuan aja. Komponen selanjutnya RAM. Untuk RAM-nya saya pakai 16 GB kit 2x8 1600 MTS. Mereknya Impreon, harganya 550.000, kondisinya bekas, lumayan, ini sudah ada heatsinknya. Untuk sistem storage saya pakai SSD SATA dari Kingston dengan kapasitas 120 GB, kondisinya bekas juga, dapat di harga 200 ribuan. Next ke storage saya pakai hard disk dengan kapasitas 500 GB, harganya 300 ribuan, ini kondisinya baru ya. Lumayan 500 GB udah bisa nyimpen beberapa game dan tentunya lebih aman untuk simpen file di hard disk. Komponen yang terakhir casing. Untuk case-nya saya pakai casing dari Infinity Noir yang sudah include dengan 3 kali fan RGB. Harganya 350 ribuan dan untuk casing ini disesuaikan dengan selera masing-masing karena casing ini menentukan tampilan PC kalian nantinya. Di kondisi idle, PC ini cuma narik daya 40-an watt. Nah, ini GPU Z-nya terbaca RTX 2060 TU106, VRAM-nya 6GB Micron. GPU clock-nya ini memang lebih rendah ya jika dibandingkan dengan 2060 desktop version dan ini jalan di PCIe kali 16. Coba kita jalankan tes render. Ya, ini jalan di PCIe kali 16 3.0 ya. Sebelum kita tes di penggunaan gaming, ada satu lagi kekurangan dari VGA card RTX 2060 Max-Q Design ini. PC-nya ini bakalan hang ketika kita buka task manager di bagian tab performance. Ini penyebabnya karena driver konflik, ya harus dimaklumi ya karena drivernya bukan driver resmi, pakainya tuh driver khusus ya, bisa dibilang driver mood juga. Selain itu sih nggak ada masalah, jadi seharusnya tidak ada kendala di penggunaan gaming dan lainnya. Lanjut kita tes di penggunaan gaming real time tanpa screen record, jadi seharusnya tidak ada penurunan performa. Gimana performa dan konsumsi listriknya? Mari kita simak, jangan di skip-skip supaya kalian tahu performa dan juga konsumsi listriknya. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but I know I'll never hide. It's a lover's fight without an alibi. Took my innocence without an alibi. Through a sea of shooting stars, like a rocket to my heart, release me. Reach out from the midnight moon above, like a raging war undone, release me.
the only air I need. Let the atmosphere unleash, release me. Yeah, you are the midnight moon above, like a raging war undone. Release me. Oh, I'm ready now to launch into the glass and never come back down without you. Oh, I'm breaking out of the only place I've known, holding on to letting go for you. There's nothing that I could ever love as long as I'm off the world with you. Take me out of this world with you. Take me out of this world with you. Take me out of this world. Fill me out with your smile. Love the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Untuk total budget rakitan PC kali ini bisa kalian lihat di tabel sebagai berikut. Pasti ada perbedaan harga per komponennya karena komponen yang dipakai ini mix baru dan second. Terus harga komponen second itu tergantung seri, tergantung brand, tergantung kondisinya juga. Dan harga komponen PC itu memang bisa naik turun kapan aja ya, tergantung ketersediaan stoknya di market. Dan harga yang tertera ini juga belum termasuk ongkos kirim ke daerah kalian masing-masing. Karena nggak semua daerah bisa tercover gratis ongkir dan belum termasuk jasa rakit plus installnya juga. Jadi gimana kesimpulannya menurut versi kalian rakitan PC 4 jutaan kali ini? Silahkan kalian isi kolom komentar. Untuk opsi rakitan PC 4 jutaan lainnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar supaya bisa jadi referensi buat teman-teman kita yang mau rakit PC dengan budget 4 jutaan. Beberapa kelebihan PC ini, yang pertama tentunya price to performance. Dengan budget 4 jutaan sudah bisa diajak gaming berat. Yang kedua cukup hemat daya, apalagi di lock FPS-nya ke 60 FPS ya untuk game-game genre racing dan AAA. Untuk kekurangannya tadi sudah saya jelaskan di awal ya, untuk kekurangan GPU-nya. Dan kekurangan yang terakhir yang harus dimaklumi dengan budget 4 jutaan tentunya sudah tidak ada opsi upgrade prosesor untuk kedepannya. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini. Jangan lupa di subscribe dan dukung terus channel ini dengan cara memberikan masukan-masukan yang positif agar channel ini berkembang maju dan menjadi manfaat. Mohon maaf karena masih ada banyak kekurangan. Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.